Bunda kalau ada salah. Syakir minta maaf juga. Salaman dulu deh, yang berkah. Wah. Ya. Sama ayah juga. Dimulai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman wartawan semuanya, alhamdulillah ya, setelah kegaduhan seminggu ini, alhamdulillah apa yang ayah bunda inginkan sudah kembali ke pangkuan ayah, dan itu sudah sangat membuat ayah bunda bahagia. Mudah-mudahan kebersamaan ini terus terwujud dengan damai. Kemudian kita juga sudah selama 2 hari ini, selama kumpul kembali dengan Syakir dan abang serta kakaknya dan orang tua, ya kita sudah bicara heart to heart. Jadi kita sudah saling memaafkan. Jadi kita tidak bercerita lagi tentang masa lalu, tapi kita bercerita tentang masa depan yang akan bagus. Kemudian saya tidak memperpanjang mukadimah. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih ya, terutama kepada guru-guru Syakir yang di awal meniti kesuksesan dari awal sampai akhir ya. Kemudian juga karena Syakir selama ini berada di Majelis Nurul Mustafa, kami sekeluarga mengucapkan terima kasih kepada Habib Hasan yang telah mendidik Syakir. Hanya itu dari ayah, selanjutnya dari bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, tidak ada pembicaraan selain alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Ananda Syakir sudah kembali. Gunakan ya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Ananda Syakir sudah kembali di tengah-tengah keluarga. Yang dibicarakan Ananda Syakir anak durhaka itu keliru. Hanya sebutan saja. Sebaliknya Syakir ini memang anak yang baik, dan ada salahnya juga, karena kita manusia pasti ada salah. Cuma alhamdulillah kita sekarang sudah bersama-sama kembali. Hanya itu dari bunda. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih udah hadir. Pertama, saya cuma mau bilang minta maaf ya, mungkin kalau udah sempat bikin rame. Saya minta maaf sama keluarga dulu, dan terima kasih juga untuk semuanya yang udah ngebantuin kakak saya, ayah juga yang akhirnya bisa memenuhi keinginan orang tua bunda gitu ya, hingga akhirnya kita bisa kumpul kembali. Seneng banget, dan gak pernah ada terbesit di antara kita semua untuk saling membenci, saling iri, saling hasut, ataupun saling fitnah. Itu tidak ada, karena memang kita sejatinya keluarga pasti
akan kembali pada keluarga masing-masing setiap kita punya masalah gitu ya. Dan saya juga mau terima kasih kepada guru-guru Syakir, baik yang terdahulu maupun yang sekarang Syakir belajar di majelis. Terima kasih sudah mengajarkan bahwa berbakti pada orang tua, keluarga, memuliakan orang tua itu adalah hal-hal yang dicintai Allah dan Rasul gitu. Dan ya pokoknya kita senang banget sekeluarga akhirnya kita udah bisa kumpul lagi kayak dulu. Yang kalau teman-teman mungkin ada followers lamanya Syakir mungkin ngelihat kita dulu tuh bestie banget lah bahasa anak sekarang ya, bromance banget dulu, mungkin yang berjuta-juta yang baru sekarang mungkin tidak tahu. Jadi kita berdua nih nggak ada masalah pribadi atau apapun, kita tuh selalu ngechat sampai curhat, rahasia-rahasiaan cowok tuh pasti kita berdua saling cerita gitu, karena diantara laki yang lain selain Fauzan, Syakir dan saya yang paling dekat gitu kan. Jadi intinya kita seneng banget, alhamdulillah dari kemarin udah ngumpul lagi, udah kebersamaannya udah terjalin lagi. Syakir juga udah komunikasi sama keluarga, semuanya baik-baik aja. Intinya semua yang dituduhkan ke Syakir itu ya itu hanya tuduhan netizen aja ya. Ya semoga harapannya kebersamaan ini semoga bisa selalu terjaga, dijaga sama Allah, semuanya saling menjaga, ayah, bunda, adik kakak semuanya bisa kumpul kayak gini selamanya sampai sana. Nah, itu aja dari saya. Dikit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ya, sedikit dari saya tambahan. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Akhirnya Syakir ada di tengah-tengah kita lagi. Alhamdulillah. Minta maaf juga buat guru-guru, buat Syakir kalau masih banyak ada salahnya gitu. Dari saya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syakir ya? Iya dong. Mau banget nih. Udah gak usah tegang-tegang, karena intinya alhamdulillah Syakir sebagai anak dan mungkin anak-anak di luar sana dan orang tua di luar sana, dalam keluarga pasti memiliki ujiannya masing-masing. Itulah proses kedewasaannya ya. Nah, Syakir udah banyak ngobrol. Alhamdulillah nih berkah adanya begini, jadi lama ngobrol sama ayah bunda gitu, jadi banyak cerita gitu. Intinya Syakir ya, kalau ada salah Syakir minta maaf. Bunda kalau ada salah Syakir minta maaf juga. Salaman dulu deh, ini berkah mah. Ya. Sama ayah juga. Ya Allah. Ya buat Bang Jikri dengan bro banget kita ya. Bang ini habis Quran, jadi kita saling. Jadi alhamdulillah Syakir sebenarnya nggak ada gimana-gimana, karena sebenarnya ya biasalah namanya sebuah hal sudah dibawa ke sosial media. Syakir di sini nggak mau bilang siapa yang salah siapa yang benar. Bagi Syakir ridho orang tua itu sangat penting. Dan kita tahu itu semua. Dan Syakir minta maaf juga untuk semua, khususnya orang-orang yang mungkin terlibat, karena ya harusnya ini urusan kita, kemudian jadi banyak pihak juga yang menjadi ikutan, salah satunya para followers, fans, termasuk juga majelis, para ulama, para habaib yang mungkin ada pemikiran mana yang lebih penting, ngaji apa orang tua. Kedua hal adalah hal yang penting. Sama dengan kalau kita makan gak minum salah, kita minum gak makan salah. Dua-duanya hal yang benar. Jadi jangan ada yang disalahkan.
Nah, Syakir makanya mau minta maaf kepada semua para fans, para follower Syakir, dan Syakir mau minta maaf kepada semua yang terlibat, khususnya majelis kita bersama juga di Jakarta, Majelis Ta'lim Nurul Mustafa dan Habib Hasan Ja'far Assegaf, yang selama ini selalu mendidik anak-anak di Jakarta untuk berbakti kepada orang tuanya, untuk kemudian mencintai Allah dan Nabi-Nya. Jadi Syakir intinya bersyukur, dan mungkin Syakir memandang ini hal yang positif gitu. Mungkin ada hikmahnya semua ini. Gak mungkin gitu kan ini terjadi tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syakir tuh semuanya sayang gitu ya kan, sama ayah bunda Syakir sayang, sama Bang Zikri, sama abang-abang, sama guru, sama fans, semua Syakir sayang. Cuman mungkin dalam porsi Syakir dulu kan, mungkin ketika kecil, apalagi anak bungsu ya, Syakir sering di rumah gitu ya kan, apa-apa kadang mau minum susu aja minta dibikinin gitu sama bunda ya. Nah, pada akhirnya Syakir meranjak dewasa di umur yang ke-20 tahun. Mungkin banyak yang Syakir urus juga kemarin gitu. Dan kadang kalau Syakir pulang juga, kadang Bang Zikri lagi di luar gitu, ayah lagi di luar, jadi kadang suka nggak ketemu gitu. Tapi dengan adanya ini kita obrolin lagi, ya udah Syakir coba juga memberikan porsi-porsi yang pas, karena kemarin tahu sendiri kan, Syakir ada musik, ada film, dan itu semua karya Syakir. Bukan Syakir niatin buat diri sendiri, karena kalau bukan Syakir pikir siapa gitu yang mau berkarya dengan hal-hal yang kemudian bisa positif gitu ya kan. Nah, cuman kemarin mungkin karena lagi sibuk banget ya, sutradara juga, produser juga gitu. Emang dunia banget Syakir ya. Dunia banget nih Syakir gitu ya kan. Tapi enggak. Semua itu justru memang Syakir pengen nanti pada saatnya Syakir mapan berkeluarga, Syakir bisa ngurus ayah bunda, bisa ngurus anak istri, bisa ngurus umat, bisa ngurus semuanya tuh udah udah stabil lah gitu. Makanya masa mudanya banyak berjuang, kadang jam 3 malam gitu baru selesai gitu kan. Kadang dari ada urusan selain syuting, ada urusan dengan orang-orang gitu kan, ada urusan-urusan yang lain ya. Intinya Syakir bersyukur lah, apalagi ayah Syakir nih sama ibu Syakir ini dua orang yang luar biasa. Gak bakal ada Syakir Daula yang sekarang kalau bukan karena didikannya ayah dan doa dan kasih sayangnya bunda. Didikan ayah yang apa? Ayah tuh, wah dulu ya, di saat semua orang tua mungkin masih memanjakan anaknya, ayah pada saat itu udah ngasih Syakir kesempatan buat berjuang. Sampai akhirnya saat orang-orang lain baru berjuang, Syakir alhamdulillah sudah berjuang terlebih dahulu, dan itu semua berkat jasanya ayah. Dan Syakir kemudian bisa menjadi seperti sekarang, itu nggak luput dari doanya seorang ibu. Itu yang Syakir pelajarin dari guru Syakir Habib Hasan Ja'far Assegaf, dari Majelis Ta'lim Nurul Mustafa, bahwa seseorang nggak boleh egois. Seseorang tuh nggak boleh egois ketika dia menjadi orang, menjadi apapun. Ketika menghadapi masalah, nggak boleh kita kemudian ngerasa, oh saya benar, oh dia yang salah. Enggak, karena pada akhirnya siapapun yang saling mencintai karena Allah pasti akan kembali saling mencintai juga karena Allah gitu. Jadi Syakir ucapin terima kasih banyak, dan memang kemarin itu ya akhirnya kan cerita tuh kita. Tadinya kan pengen rahasia gitu ya kan, tapi karena udah cerita dan ayah bunda juga dukung, jadi sekalian deh Syakir umumin. Kemarin memang Syakir jarang pulang karena Syakir lagi membuat film bioskop pertama Syakir yang berjudul Imam Tanpa Makmum. Nah, itu prosesnya di situ. Syakir sebagai produser, sebagai sutradara juga, sebagai pemeran utama juga, sebagai ide cerita juga itu yang tapi penulisnya bukan Syakir, ditulis oleh Mas Wira ada, dan dibantu oleh teman-teman kru. Jadi lumayan banyak tuh ya, sampai ayah juga. Dan itu kita kerjasama juga dengan Pak Wakapolri Pak Syafruddin itu ya untuk filmnya. Jadi itulah kenapa alasan kemarin nggak pulang-pulang, dan sekali pulang tuh
kadang bentar banget, karena ntar penulis manggil Kir ini gimana, ntar art manggil ini gimana, ntar DOP manggil Kir ini gimana gitu. Jadi banyak yang harus diberesin, tapi pada akhirnya Syakir juga sebagai anak penuh dengan kekurangan, penuh dengan kesalahan. Sebagai anak yang mungkin masih remaja pada saat itu, Syakir menghadapi dengan emosi, dengan apapun. Dia pada akhirnya setiap keluarga memiliki kekurangan dan kelebihan. Setiap anak memiliki kekurangan dan kelebihan. Setiap orang tua memiliki kekurangan dan kelebihan. Karena keluarga adalah kumpulan dari manusia-manusia kan, bukan malaikat gitu. Nah, pada akhirnya ya kita kembali dengan iman kita untuk saling menyayangi, untuk saling mengasihi gitu. Dan Syakir minta support sekarang dari Bunda, Syakir panggilnya Bunda, dari Ayah, doain ya film Adik ke depan semoga sukses, biar ditonton banyak orang, biar bisa jadi anak yang membanggakan buat Ayah dan Bunda. Dan tadi Syakir nggak perlu klarifikasi soal masalah, karena klarifikasi biasanya hanya kembali menimbulkan masalah baru. Jadi Syakir cuma mengucapin maaf yang pertama untuk semuanya, untuk keluarga, untuk fans, untuk Guru Syakir Habib Hasan Ja'far Segaf dan Majelis Ta'lim Nur Mustafa. Syakir mewakili keluarga meminta maaf semuanya atas kegaduhan yang terjadi, dan Syakir mengucapin yang kedua terima kasih pada Ayah dan Bunda. Mungkin orang banyak nggak tahu, di balik seorang Syakir yang sekarang ada ayah ibu yang didikan dan doanya luar biasa. Dan yang terakhir Syakir minta doa kita sekeluarga. Ya, Ayah Bunda kita semua minta doa nih buat semuanya, semoga yang tadi Bang Zikri bilang, kebersamaan ini akan selalu terjalin, kita bisa saling menghargai, kita bisa saling menyayangi. Dan untuk semua keluarga-keluarga di luar sana, untuk semoga bisa saling menghargai juga, saling menyayangi, dan semoga selalu dijaga kebersamaannya gitu. Dan kalau soal masalah, saya kira nggak usah banyak bicara, karena tadi Bunda juga udah bicara. Saya kira kan banyak kurangnya. Kalau seorang ibu kan doanya nembus langit tuh ya kan. Tadi omongannya juga langsung tembus langit tuh. Bunda udah bilang ya bahwa yang dikabarkan itu terlepas benar atau enggak, Syakir nggak pernah nyalahin netizen, karena Syakir sayang sebenarnya gitu kan sama mereka. Jadi Syakir balik lagi, tadi udah dengar dari keluarga-keluarga, dan alhamdulillah kita udah bersama, dan semoga ini PR buat Syakir supaya bisa lebih bersama gitu. Jadi pulang mah pulang ya Bunda, pulang, cuman pengen sekarang lebih sering gitu. Ayah minta tinggal di sini juga gitu ya kan sama Ayah. Syakir juga banyak mau cerita apa yang selama ini Syakir perjuangin sama Ayah gitu kan. Mungkin selama ini nggak ada waktu cerita, alhamdulillah sekarang Ayah kan kemarin dikontrakan ya. Sekarang udah alhamdulillah udah pindah ke ini rumah Kak Hami Midawai, anak pertama gitu, lagi mengandung juga. Doakan semoga lancar lahirannya, sebentar lagi melahiran. Jadi alhamdulillah dengan adanya kayak gini, dan Syakir yang paling senang, Syakir akhirnya Allah bukain ya kan siapa-siapa orang yang sayang sama Syakir gitu. Nah pada akhirnya Syakir berterima kasih banyak, dan tadi udah diklarifikasi oleh Ayah dan Bunda bahwa itu semua keliru. Ya semoga ke depan bisa kita semua bisa saling menghargai lah apa-apa yang menjadi urusan pribadi kita bersama gitu. Dan terakhir tadi minta support nih dari Ayah Bunda Ya. buat film Imam Tanpa Makmum tuh. Dan semuanya terlihat senang gitu kumpul bersama lagi. Ya, rindu pasti rindu. Alhamdulillah, tidak ada kata lain selain bersyukur kepada Allah. Nanda Syakir sudah kembali. Hanya itu dari Allah. Tadinya mau bawa calon sekalian. Oh sudah direstuin, sudah Bun. Nah kan biasanya selama ini ya wartawan selalu nanya sama Adik tipe pasangan kriteria Adik. Nah sekarang jangan dari Syakir, coba tipe mantu idaman Ayah Bunda. Coba ini biasanya wartawan nanya ke Adik terus. Kalau dari Ayah begini, kalau Syakir umur 21 harus cari usia yang lebih rendah. Oh, Jadi ya harus ada selisih paling kurang 4 tahun lah. 10 tahun ya biar Lebih mantap. Wah. Kenapa begitu? Karena wanita memang prosesnya lebih cepat tua daripada laki-laki. Jadi kalau kita pilih yang sebaya, apalagi yang lebih
daripada usia kita. Ini baru 4 tahun kawin udah nampak yang lain karena yang ini udah kurang cantik, ya kan? Jadi itu perlu, jangan sampai salah langkah. Nah, itulah katanya. Nah, yang paling penting harus di bawah usia, berjilbab, udah wajib, kemudian agamanya juga bagus. Itu aja. Tapi kalau tidak di luar itu, ya apalagi nanti tiba-tiba ditawarkan Syakir nih suka sama janda, sorry. Umpama karena nggak sesuai itu, ya kan? Bukan saya. Ini kalau ayah. Tapi ya, biasanya seseorang menjadi cantik karena cinta, weh, gitu. Oh, nggak ada itu. Nggak ada. Nggak ada karena dampaknya nanti setelah married. Itu kan hanya perasaan-perasaan aja. Yang bukti nyata kita ingin. Coba lihat bunda ini. Bunda kalau disandingkan dengan Hamimi seperti adik kakak. Begitu. Jadi saya gombalnya keturunan ayah ya semuanya. Jadi kira-kira seperti itulah. Ayah, tapi yang setelah terbaik. kumpul ini ayah pengen terus dekat Syakir. Mungkin satu rumah nanti bakalan sama Syakir, ngontrak bareng atau apa mungkin biar bisa Enggak, ya. sama-sama lagi atau Cuma mengontrol lagi. kadang-kadang gitu. orang lain nggak paham yang ayah maksud tinggal bersama adalah rumah kontrakan ayah dulu itu jadi titik kumpul. Setelah dia berkegiatan, mau di luar kota, mau dalam kota, pulangnya ke rumah. Itu yang ayah maksud. Nah itu yang ayah maksud kebersamaan. Jadi selama dia di rumah, dari awal kita buka pintu, kemudian dia tidur, kemudian bangun tidur, bunda bisa menyajikan sarapan, bisa menyajikan buah-buahan, kemudian pergi lagi. Nah suasana itu yang ingin ayah. Rindu suasana itu. Nah, rindu suasana itu. Kemudian kalau ada Fauzan di rumah, ada Bang Jikri di rumah, mereka cakap-cakap, melihat itu ayah sudah sadar. Sebenarnya itu aja sih tuntutannya, nggak lebih daripada itu. Mungkin juga karena Syakir ada kesibukan, ya mungkin belum bisa memberikan. Ya. Alhamdulillah sekarang Syakir juga sudah bisa memberikannya, ya kita nggak ada tuntutan lain, itu aja. Jadi simpel aja, nggak ada sifatnya ngatur, nggak ada, bebas. Yang lain juga Jikri, kalau kadang-kadang Jikri pergi ada keluar kota 3 hari, kemudian pulang, baru ntar tidur pagi, makan lagi kegiatan, terus aja begitu, nggak ada masalah. Intinya karena Syakir sibuk aja. Iya. Keluarga sudah memaklumi itu. Sebenarnya nggak pengen juga sibuk, serius. Syakir tuh sebenarnya nggak pengen sibuk. Cuman kadang apa ya, ada panggilan dari jiwa untuk apa ya, untuk berkarya tuh kayak, apalagi kan kadang fans tuh kadang kalau Syakir nggak nongol sehari aja, Kir kemana aja, Kir bikin lagu apa lagi nih Kir. Jadi Syakir akhirnya ternyata banyak juga yang menunggu karya-karya gitu ya kan, yang positif gitu kan, di antara banyak mungkin karya-karya yang mungkin belum bisa menyuarakan tentang syiar gitu ya. Syakir dengan segala kekurangan Syakir yang mencoba lah untuk selalu berkarya gitu. Kalau aslinya mah sebenarnya pengennya nggak sibuk gitu. Cuman kalau ada panggilan alhamdulillah. Syakir gimana proses filmnya, udah sampai mana? Nah, untuk soal film, siapapun bukan cuma Syakir, hati kecilnya pasti pengen bahagiain orang tua tuh nggak mungkin. Fitrahnya manusia tuh udah kayak gitu ya. Cuman kadang dalam proses tadi balik Syakir dalam pendewasaan, ada hal-hal yang kita hadepin, nggak semuanya tuh kadang langsung selesai. Ada yang 10 tahun loh, kadang nggak selesai gitu ya. Ada yang sampai puluhan tahun gitu ya kan. Nah alhamdulillahnya gitu, karena Syakir juga diajarkan juga oleh guru, jadi Syakir ya coba ajak ngobrol juga gitu keluarga untuk ya sama-sama lah semuanya berbesar hati. Tapi kalau Syakir sendiri ditanya pengen bahagiain orang tua, jangan di dunia sama di akhirat Syakir pengen. Orang kan cuma pengen di dunia, di akhirat Syakir pengen. Makanya kenapa Syakir ya biarin deh orang mau bilang gimana, tapi Syakir tetap sebisa mungkin Syakir jaga diri. Biar apa? Biar di akhirat bukan cuma di dunia kita bisa nolong orang tua, tapi di akhirat juga bisa nolong gitu. Makanya Syakir ngaji, makanya Syakir kemudian gaul dengan para ulama. Cuman satu, Syakir banyak dosa. Kelak Syakir pengen nyelamatin keluarga, Syakir minta syafaat ulama gitu. Sempat sakit hati nggak sih dibilang anak durhaka karena orang gitu? Gimana? Syakir karena Syakir tahu, Syakir orangnya cross check, nggak kemudian baca gitu aja. Oh ini dia yang ngomong, ini dia yang ngomong, nggak. Syakir cross check ini dari mana? Makanya Syakir tanya, ayah
Bunda, stigma anak durhaka ini dari siapa? Dari keluarga bukan? Ternyata bukan. Bukan dari kita. Tuh, pada akhirnya ya udah. Di awal kaget, bukan sakit hati. Tapi ketika udah tahu, oh ya udah. Ya kan ada 1-2 orang oknum, ya udahlah gitu. Jadi hati kaget ada, cuman untuk sakit apalagi sampai membenci yang tadi ayah bilang tuh, kita sama-sama nggak ada ya. Jangan Syakir ayah bunda, kita nggak ada saling membenci gitu. Berarti selanjutnya mau apa sih Syakir setelah ini? Berarti ada yang harus dirubah kan artinya? Iya, pastilah Syakir pasti sebagai anak dan kita semua pasti akan selalu kurang kan di mata orang tua. Dan itu nggak salah, bagus. Itulah yang menjadikan seorang anak tuh sukses. Kalau orang tua udah puas sama pencapaian dia nggak bakal usaha lagi. Jadi pengen, ya kayak tadi makanya saya ajak ngobrol keluarga, pengen yang tadi ayah bilang keluar masuk dari rumah gitu kan. Ya udah saya bilang siap gitu kan. Nanti juga kita sampai udah mau desain ruang konten juga di sini gitu kan, di rumah ruang konten kita bikin buat bisa konten bareng juga apa namanya sama keluarga gitu ya kan, permintaan keluarga. Dan apalagi yang Syakir ubah ya, Syakir selalu nerima sih apa yang menjadi nasihat ayah bunda gitu ya kan, walaupun Syakir nggak bisa langsung gitu tapi Syakir berusaha lah gitu. Nah kalau soal karir kedepannya ya saya tuh pengen sukses dulu kan, kalau udah sukses tuh enak juga gitu ya kan, kita mau nyusun yang lain gitu kan. Sekarang kan masih berjuang nih, belum bisa susun apa kan kedepannya. Jadi sekarang lagi manage waktu gitu buat sama keluarga. Iya betul. Pada akhirnya Syakir sadar umur belasan tahun mungkin namanya ABG ya, lagi senang-senangnya di luar gitu atau apa gitu ya kan. Cuman chat kadang tetap gitu Syakir minta doa gitu ya kan. Cuman namanya anak muda. Nah pada akhirnya kemarin di umur 21 pas ulang tahun, wah kayaknya udah saatnya dewasa, udah kayaknya saatnya ngatur porsi-porsinya. Oke, porsi kerjaan segini gitu, porsi urusan negara segini, urusan agama segini, urusan bisnisnya segini gitu, dan urusan keluarganya segini. Dan alhamdulillah Syakir juga udah bilang mungkin yang lain nggak bisa pahamin adek ya gitu dalam porsi-porsi yang lain gitu, tapi keluarga insya Allah Syakir yakin bisa mahamin gitu. Kalau ayah pengennya Syakir gimana ya? Kalau ayah pengennya Syakir gimana ke depan? Ada peraturan mungkin dari ayah seminggu minimal? Nggak ada peraturan, nggak ada pengaturan dari ayah. Ayah hanya ingin selalu, ya, makna selalu bukan dari pagi sampai sore, bukan begitu. Ketika dia berkegiatan, silakan berkegiatan, pulang kemari. Beda kalau dia sudah berkeluarga. Ini kan dia belum berkeluarga. Kalau dia sudah berkeluarga, beda ya. Kita yang datang ke tempat dia sekali ya. Harus cari istri dia. Jangan dulu umur 30 aja biar lebih matang. Oh ya siap. Tuh ya dengar semua dari ayah umur 30 biar lebih matang. Biar lebih matang, biar sukses ya kan. Jadi apa yang mau dicita-citakan bisa diraih dahulu, baru nanti setelah itu baru nikah. Jadi yang namanya pengaturan nggak ada itu. Ayah hanya ingin kebersamaan, ayah dan bunda hanya ingin lihat kebersamaan anak-anak, bukan cuma Syakir ya, lihat gitu. Jadi kalau rumah ini bisa dijadikan pintu keluar masuk, jadi pintu keluar masuk rumah ini. Jadi ini anggap aja rumah ya, bukan tempat tinggal, rumah home, tempat kembali. Dan dulu ya itu ketika Syakir merantau, ayah Syakir tuh selalu nanyain ya, selalu nanyain sama ibu asuh. Jadi dulu kita ada ibu asuh, kita juga mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu asuh yang pada saat itu Syakir dari umur berapa? 8 tahun merantau. Pada saat itu emang kan Syakir belum pegang HP ya kan. Jadi Syakir diperhatiin, disekolahin sama ibu asuh, diperhatiin segala macam itu semua ya atas memang permintaan ayah kepada ibu asuh gitu kan. Dan alhamdulillah kita berterima kasih juga ya kepada semuanya, ibu-ibu asuh kita, bahkan pesantren juga gitu kan, yang pesantren Darul Quran yang memberikan kita beasiswa, Ustaz Mansur. Ya kita nggak bisa sebutin satu persatu, saking meluntang lantungnya itu. Pada saat itu ada Bu Eka, Bu Irma, Bu Yani, Bu Sukma,
Sukma, Bu Sakura. Bu Sakura. Jadi Syakir udah pernah tinggal di berbagai macam keluarga. Gitu ya. Ada Ustadz Taufik, ada Habibie, ada Iskandar, banyak. Jadi sampai umur, jadi Syakir sampai umur 18 tahun itu Syakir sudah sukses, sudah dikenal sama media, dia sudah ada ya. Itu berkat orang guru-gurunya yang terdahulu. Yang mendidik dia bagaimana dia bisa ceramah, yang mengantar dia ke sana kemari ada Iskandar, kemudian ada Ustadz Taufik, ada Habibie yang mengantar waktu ikut tren buku, banyak lah pokoknya.